Halo, selamat datang. Sering banget ya kita sebagai orang tua khawatir anakku kok kayaknya susah fokus ya, atau kenapa ya bicaranya masih belum jelas. Nah, ini tuh kekhawatiran yang wajar banget. Dan hari ini kita akan coba bedah satu persatu. Mungkin pikiran kita langsung lari ke, wah, jangan-jangan ini gangguan atensi. Tapi eits, tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena bisa jadi ada hal-hal lain loh di baliknya yang perlu kita perhatikan. Yuk, kita lihat gambaran besarnya bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Anggap aja ini panduan simpel buat kita. Dengan beberapa observasi sederhana di rumah, kita bisa loh jadi semacam detektif buat si kecil dan mengumpulkan info-info yang super berharga. Langkah paling pertama dan paling logis, cek pendengarannya. Kadang, masalah yang kelihatannya rumit, akarnya ternyata, ya sederhana itu. Nah, ini yang sering bikin terkecoh. Anak dengan gangguan dengar ringan itu ngomongnya bisa jadi lancar-lancar aja. Tapi, coba deh perhatiin lebih detail. Pas dia ngucapin huruf-huruf yang ada desisnya, kayak F, S, atau yang bunyinya meletup seperti K dan H, kedengeran agak beda nggak? Ini petunjuk kecil tapi penting banget yang sering kelewat. Baik, kalau pendengaran sepertinya aman, kita geser ke pemeriksaan kedua. Yuk kita coba lihat, jangan-jangan tantangannya bukan soal dengar, tapi lebih ke cara otaknya memproses informasi atau soal kecepatan belajarnya. Coba deh, perhatikan polanya. Kalau disuruh satu hal simpel, misalnya, Dek ambil bola itu, dia langsung bisa. Tapi, gimana kalau instruksinya kita tumpuk? Dek ambil bola itu, terus taruh di keranjang, habis itu bawa ke sini. Nah, di situ dia mulai kelihatan bingung nggak? Atau mungkin proses belajar huruf dan angkanya terasa lebih lambat dibanding teman-temannya? Ini semua adalah petunjuk penting. Nih, ada 2 tes praktis yang bisa langsung Anda coba. Pertama, tes angka. Coba sebutin 4 atau 5 angka acak, lalu minta dia mengulanginya. Kedua, tes puzzle. Coba lihat apa dia bisa menyelesaikan puzzle 20 keping. Ingat ya, ini bukan soal cepat atau lambat, tapi lebih ke kemampuannya untuk memahami dan menyelesaikannya. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Kalau 2 pemeriksaan tadi udah kita cek, sekarang waktunya fokus ke petunjuk yang lebih spesifik, yang bisa jadi mengarah ke gangguan atensi. Dan kuncinya, percaya atau tidak, ada di cara bicaranya. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Anak dengan potensi gangguan atensi, biasanya tes angka yang tadi itu bisa dilewati. Perbedaan utamanya ada di pola bicara. Bukan penghilangan bunyi, di mana kata-katanya jadi nggak lengkap, tapi justru lebih sering terjadi penggantian bunyi. Ini intinya. Coba deh ingat kata kunci ini, substitusi, alias penggantian bunyi. Ini adalah pembeda yang sangat penting untuk kita amati dalam obrolan sehari-hari. Jadi, apa sih penggantian bunyi itu? Gampangnya gini, anak tahu kata yang mau diucapkan itu 7. Tapi, karena artikulasi huruf J itu susah buat dia, akhirnya dia ganti dengan bunyi yang lebih mudah, jadi tuduh. Bunyinya ada kan, tapi diganti. Ini beda sama penghilangan, di mana katanya mungkin jadi tujo, tanpa ada bunyi H di belakang. Oke, semua petunjuk ini udah kita kumpulkan. Terus habis ini ngapain? Nah, sekarang saatnya kita mengubah semua catatan dan observasi ini jadi sebuah tindakan yang nyata dan bermanfaat buat si kecil. Angka 6, usia 6 tahun. Ini adalah jendela waktu yang krusial banget. Ini momen penting untuk cari bantuan profesional supaya anak kita nggak makin ketinggalan pas nanti masuk sekolah formal. Jadi, jangan ditunda-tunda ya. Langkah paling ideal tentu saja adalah konsultasi dengan ahlinya, terapis bicara. Tapi kita juga paham kalau akses ke profesional itu kadang nggak mudah. Kalau situasinya begitu, jangan kecil hati. Justru semua informasi yang sudah kita kumpulkan ini jadi bekal yang super berharga. Catat semuanya. Jadi pas nanti akhirnya ketemu profesional, Anda sudah punya data yang sangat spesifik. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, agar kita bisa jadi pendukung terbaik untuk anak kita. Dengan bekal observasi ini, kita bisa bekerja sama dengan para ahli untuk membuka semua potensi terbaik yang dimiliki anak. Jadi, pertanyaannya adalah, langkah pertama apa yang akan Anda ambil?